Halo, berikut adalah teori dan pemikiran Talcott Person. Talcott Person menghasilkan beberapa karya teoritis. Pada karya awal dan karya akhirnya terdapat beberapa perbedaan. Dan pada video kali ini kami akan membahas tentang karya akhir dari Talcott Person, yaitu teori fungsionalisme struktural. Talcott Person terkenal dengan 4 imperatif bagi sistem tindakan, yaitu yang sering kita sebut sebagai skema agil. Agile function adalah suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Menurut Person, perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan subsistem utama. Yang pertama adalah kultural atau pendidikan, yang kedua adalah kehakiman atau integrasi, yang tiga adalah pemerintahan atau pencapaian tujuan, yang keempat adalah ekonomi atau adaptasi. Yang selanjutnya, 4 imperatif fungsional yang menjadi ciri seluruh sistem adalah: pertama, adaptasi, yang kedua adalah pencapaian tujuan, yang ketiga adalah integrasi, yang keempat adalah latensi. Pemaparan skema agil. Adaptasi. Sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kedua, goal attainment atau pencapaian tujuan. Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utama. Yang ketiga, integrasi. Sistem harus mengatur hubungan bagian yang menjadi komponennya. Yang terakhir atau yang keempat, latensi. Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memberi motivasi individu dan pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Desain skema agil. Person digunakan semua tingkat dalam sistem teorinya. Dalam bahasa tentang 4 sistem tindakan Person digunakan skema agil. Yang pertama adalah organisme perilaku. Adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyelesaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Yang kedua adalah sistem kepribadian, yaitu melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan mobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Yang ketiga adalah sistem sosial, yaitu menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sistem struktural, itu melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Nah, sekarang aku akan menjelaskan asumsi teori struktural fungsional. Yang pertama adalah setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif dan stabil. Yang kedua adalah elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Yang ketiga, setiap elemen dan struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur sebagai suatu sistem. Yang terakhir, setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada nilai para anggotanya. Nah, pada tahun 1980-an, teori-teorinya mulai diminati di seluruh dunia. Menurut Halton dan Turner, karya-karya Person memberikan kontribusi lebih besar bagi teori sosiologi daripada Karl Marx, Max Weber, maupun Emil Durkheim. Selain itu, ide-ide dan pemikiran Person tidak hanya berpengaruh pada para pemikir konservatif, namun juga teoretisi neo-Marxian, khususnya Jürgen Habermas. Nah, berdasarkan semua hasil karyanya, Talcott Parsons adalah tokoh sosiologi fungsionalis, struktural, modern, terbesar hingga saat ini. Sekian penjelasan dan teori Talcott Parsons. Terima kasih.